Perkenalkan, nama saya Romalu Samad Silaban dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan tentang softball. Terdiri dari 1. Pengertian softball, 2. Sejarah softball, 3. Teknik permainan softball, 4. Peraturan softball. Yang pertama, pengertian softball. Softball atau softball adalah olahraga bola bergu yang terdiri dari dua tim. Terdapat sebuah regu yang berjaga atau defense dan tim yang memukul atau offense. Tiap tim berlomba mengumpulkan angkaran dengan cara memutari 3 seri marka atau base pelari hingga menyentuh marka akhir, yaitu home plate. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis, yaitu baseball atau hardball. Bola softball saat ini berdiameter 28-30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul atau batter dengan menggunakan tongkat memukul atau bat. Ada 3 tipe permainan softball. Yang pertama, fast pitch softball, merupakan permainan yang ditentukan oleh pitcher. Pitcher melempar bola dengan kecepatan maksimum, serupa dengan baseball. Perbedaan terdapat pada gaya lempar pitcher dan cara pelepasan bola. Pelepasan bola terletak di bawah atau sama dari posisi glove. 2. Modif pitch softball, atau sering dikenal dengan nama mud ball. Tujuan utamanya adalah untuk melunakkan aturan-aturan yang dipakai di kategori fast pitch, sehingga pemain-pemain yang belum terbiasa tidak terkejut dengan peraturan-peraturan yang ketat di softball seperti strike zone, jarak antara base, lamanya permainan, dan lain-lain. Kecepatan lemparan pitcher dalam mud ball berada di antara fast and slow pitch. Kecepatan bola dibatasi dengan putaran dengan melebihi bahu. 3. Slow pitch softball, memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. Batter diberikan bola terus-menerus oleh pitcher sampai bisa memukul bolanya. Lemparan pitcher pelan melambung. Permainan ini sering digunakan dalam komunitas sosial sebagaimana sebuah kompetisi, tanpa dibatasi umur dan gender. 2. Sejarah softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan dalam ruangan. Tahun 1908, organisasi amatir untuk permainan baru ini, National Amateur Playground Ball Association of the United States, mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar. Tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional, The National Recreation Congress, meminta komisi untuk menstandarisasi olahraga ini, dan tahun 1926 nama softball digunakan walaupun belum diresmikan. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lingkungan Asosiasi Softball Amatir Amerika atau Amateur Softball Association of America, di mana telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Juara untuk softball kelas pria pada saat itu adalah C.L. Giles dari Chicago, dan juara kelas wanita yaitu Great Northerns dari kota yang sama. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama resmi, dan pada tahun 1934, pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Sudah banyak perubahan peraturan sejak saat itu, khususnya pada tahun 1946, di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9 orang. Pemain ke-10 dinamakan soft fielder. Pada saat itu bertugas sebagai penjaga daerah dangkal bagian outfield yang menjelajah di belakang infield. Tahun 1950, jarak antara pitcher plates dan home plates ditambah untuk putra dari 43 kaki ke 46 kaki atau 13.114 meter. Pada tahun 1960-an, sebagian dari 125.000 tim telah terdaftar di Asosiasi Softball Amatir Amerika dan mengadakan 6 kejuaraan nasional tiap tahun. Pada tahun 1949, tim Kanada Toronto Top Tailors memenangi kejuaraan internasional yang dilakukan secara berkala oleh Asosiasi Softball Amatir.
dan merupakan kompetisi pertama yang benar-benar merupakan kejuaraan tingkat dunia untuk putra. Induk organisasi softball di dunia adalah WBSC atau World Baseball Softball Confederation, sedangkan di Indonesia sendiri yaitu Perbasasi atau Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. 3 teknik permainan softball. 1. Teknik melempar bola. Cara memegang bola softball diantaranya bola dipegang beri jarak antara bola dengan telapak tangan sehingga terdapat rongga. Jari telunjuk dan jari tengah digunakan untuk menahan bola, sedangkan ibu jari dan jari lainnya digunakan untuk menahan bola agar tidak jatuh. Pelambung bola dalam permainan softball disebut dengan pitcher. Lemparan dalam softball dibedakan 3 macam, yakni A. Lemparan atas atau hopper hand throw. Pada saat melempar bola, ayunan tangan dan langkah kaki secara bersamaan, dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan dan badan sedikit condong ke belakang. B. Lemparan samping atau side hand throw. Dalam lemparan samping, lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan dalam pergelangan tangan. C. Lemparan bawah atau underhand throw. Lemparan bawah umumnya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk. 2. Teknik menangkap bola. Teknik menangkap bola dibedakan menjadi 3, yaitu A. Bola datar atau strike ball. Posisi badan saat menangkap bola dengan teknik ini adalah berdiri, kaki kangkang, pandangan lurus ke depan ke arah datangnya bola. Posisi kedua tangan siap di depan dada. Bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai gloves, sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. B. Bola lambung. Posisi badan saat melakukan teknik yang satu ini adalah ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. C. Bola menggelinding atau ground ball. Cara yang digunakan untuk menangkap bola yang menggelinding adalah dengan cara berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola, sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. 3. Teknik dasar memegang kayu, pemukul atau bat. Cara memegang kayu, pemukul atau bat dalam permainan softball adalah dengan cara pemukul atau kayu tersebut dipegang erat-erat, tangan merapat atau sedikit renggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. A. Teknik dasar memukul bola. Teknik dasar memukul bola dapat dibedakan menjadi 2 pukulan, yakni sebagai berikut. 1. Pukulan swing. Sikap awal dalam pukulan swing adalah berdiri dengan kedua kaki dijarangkan, kemudian kaki kiri diputar mengarah lurus ke pitcher. Berat badan bertumpu pada kedua kaki dan badan sedikit condong ke depan. Pemukul dipegang erat-erat oleh kedua tangan dan posisi memukul sedemikian rupa sehingga tepat di atas bahu. Pandangan lurus ke arah datangnya bola serta lengan kanan lebih rendah dibandingkan lengan kiri. Sikap saat memukul. Jika bola sudah dilempar oleh pitcher, setelah bola dilempar oleh pitcher, selanjutnya bola segera dipukul secara tepat dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola yang dilemparkan. Posisi badan adalah kaki kanan sedikit ditekuk dan kedua tangan diluruskan. Sikap akhir, setelah bola berhasil dipukul, selanjutnya gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan. 2. Pukulan tumbuk atau ban. Pengertian pukulan tumbuk adalah memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul. Pada waktu pukulan tumbuk atau ban, sikap kedua kaki cukup dengan posisi kaki disejajarkan dengan arah datangnya bola. 4. Peraturan permainan softball. Lapangan permainan. 1. Panjang sisi lapangan 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar atau pitcher plate adalah 13,07 meter. Tempat pelambung pitcher 60 x 15 cm. Dalam permainan softball ada 3 tempat hinggap atau base, yaitu base 1, 2, dan 3. Dan home base yaitu tempat pemain memukul bola. Home base dan home plate. Base berbentuk bantal dengan ukuran 38 x 38 cm dan tebalnya 5 sampai 12,5 cm. Kecuali home plate berukuran 43 x 22 cm dan sisi puncaknya berukuran 30 cm. Perpanjangan base dari base 1, 2, 3 dinamakan garis batas untuk menentukan apakah jatuhnya bola itu di dalam atau di luar garis batas.
2. Perlengkapan permainan. Perlengkapan antara lain lapangan, home plate, sarung tangan atau glove, bola, kayu pemikul atau bat, dan body protector serta face protector. 3. Pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain dipimpin oleh seorang kapten regu. Pergantian pemain harus memberitahukan kepada umpire. Permainan yang sudah diganti tidak boleh main lagi. Adapun susunan pemainnya 1 orang pitcher, 2 orang catcher, 3,4 baseman, 6 shortstop, short fielder, 7, 8, 9 left fielder, middle fielder, dan right fielder. 4. Peraturan dalam pertandingan. Dilakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga atau home team dan siapa tim pemukul atau visiting team. Jumlah pemain dilakukan dalam 7 inning. Apabila sebuah tim tidak datang di lapangan pada waktu pertandingan, tim tersebut dinyatakan kalah dan tim yang menang mendapat nilai 7-0. Nilai tidak dihitung apabila terjadinya bersamaan dengan terjadinya out yang ketiga di base 1 di kartu tempat lain sebelum mencapai base. Untuk lamanya pertandingan softball ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. Pengertian 1 inning adalah setiap regu bermain 1 kali giliran memukul dan 1 kali menjadi regu penjaga. Dalam permainan softball terdapat 4 orang wasit, base umpire, 1 orang wasit kepala base umpire sebanyak 3 orang dengan posisi, wasit kepala tempatnya di belakang catcher, dan base umpire bertugas di lapangan untuk menentukan matinya pemain pemukul di masing-masing base. 5. Cara mendapatkan nilai atau angka. Setiap pelari dengan pukulan baik dapat kembali dengan selamat mendapat nilai 1. Setiap pelari yang menuju base harus ada pada base atau menginjak base. Tidak boleh lewat begitu saja. Jika dilewati maka boleh ditik. Hanya pada base pertama boleh lewat, tetapi tidak berpura-pura. Maksudnya untuk bisa lewat di base yang kedua. Jika ada bola ditangkap dari hasil pukulan, maka si pemukul dinyatakan mati. Para pelari masing-masing kembali ke base-nya dengan cepat agar base-nya tidak dibakar oleh penjaga. Pelari yang kembali dapat dimatikan. Pelari yang sudah dimatikan tidak dapat melanjutkan perjalanannya. 6. Batter dikatakan mati jika pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali dan catcher dapat menangkap bola yang dilempar pitcher sebelum bola jatuh, maka pemukul dinyatakan mati. Catchball atau flyout terjadi apabila bola yang dipukul dapat ditangkap oleh regu penjaga sebelum bola menyentuh tanah. Jika terjadi flyout, maka pelari tidak boleh berlari ke base selanjutnya, dan apabila berlari maka dinyatakan out. Dapat ditik apabila tidak menginjak base. 7. Cara mematikan dan tukar tempat. Cara mematikan dapat dilakukan dengan cara ditik sebelum pelari mengenai base. Pada waktu mentik bola tidak boleh dilepaskan atau terlepas dari tangan. Kecuali dalam keadaan lari, cukup dengan membakar base, yaitu sambil memegang bola. Menginjak base yang dituju pelari, bertukar tempat dilakukan setelah 3 kali mati. 8. Nama pertandingan. Untuk lamanya pertandingan softball ditentukan oleh 7 inning. Pengertian 1 inning adalah setiap regu bermain 1 kali giliran memukul dan 1 kali giliran menjadi regu penjaga. 9. Cara permainan softball. Untuk regu yang mendapat giliran untuk memukul, maka setiap pemain dapat kesempatan 3 kali memukul. Dengan ketentuan bila pukulan pertama dan kedua strike, maka pemain bersangkutan harus lari. Urutan pemukul ditentukan oleh nomor urut yang telah ditentukan sebelum bermain. Pemukul yang pertama tidak boleh dilalui pemukul yang kedua. Pemukul kedua tidak boleh dilalui pemukul ketiga, dan seterusnya. Setiap base hanya boleh diisi oleh 1 orang. Pada waktu bola dalam permainan, bebas mengadakan gerakan kecuali bila pitcher sudah siap untuk melemparkan bola kepada pemukul. Pada waktu akan ditik, pelari tidak boleh menghindar berlari keluar atau ke dalam lebih dari batas. 10. Lari bebas. Lari bebas akan diberikan apabila pitcher melemparkan bola 4 kali salah. Si pemukul dihalang-halangi pada waktu akan menuju base. Bila semua base terisi sedangkan si pemukul telah 4 kali tidak memukul karena pitcher melakukan bola salah terus. 11. Pembantu. Untuk masing-masing regu mempunyai 2 orang pembantu yang berpakaian seragam dengan regunya. Kedua pembantu itu kerjanya memberi petunjuk kepada pemukul dan pelari base. Tempatnya di tempat pembantu, yaitu 1 orang di sebelah kiri dan 1 orang lagi di sebelah kanan. 12. Aturan lainnya. Apabila pertandingan telah berjalan 7 inning dan skor imbang atau tie, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah inning.
Tim yang menolak bermain pada waktu yang telah ditentukan dalam pertandingan atau play ball, maka tim tersebut dinyatakan kalah dengan skor 15-0. Setiap inning hanya diberikan satu kali time out dengan waktu setiap time out adalah 1 menit. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi harus melapor kepada wasit yang bertugas memimpin pertandingan. Jika lemparan pitcher mengenai badan pemukul, maka pemukul dinyatakan free ball. 13. Peraturan khusus. Pergantian pemain dapat dilakukan oleh setiap regu kapan saja dengan melapor kepada umpire, home, atau scorer. Jika pitcher sudah melakukan touch ball, siap untuk melempar, maka pitcher tidak boleh melepaskan touch ballnya dan tidak ada gerakan lain, kecuali melempar bola ke catcher. Dalam gerakan pitching, tidak boleh ada gerakan yang diulang-ulang. Jika terjadi hal-hal seperti itu, umpire akan memberikan peringatan, dan jika terjadi lagi, maka akan diberikan hukuman atau box. Hukuman bisa berupa free walk bagi pemain lawan. Jika lemparan pitcher mengenai tubuh pemukul, maka pemukul akan dinyatakan free walk atau jalan bebas. Apabila pada salah satu pertandingan berakhir dengan hasil samati, setelah pertandingan berjalan 7 inning, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah inning. Tim yang tidak bersedia menolak atau bermain pada waktu yang telah ditentukan dalam acara pertandingan atau play ball, maka tim tersebut dinyatakan kalah dengan angka 15-0. Timeout diberikan hanya satu kali kepada setiap tim yang bertanding untuk setiap inning, masing-masing selama 1 menit. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.